Jangan digunakan BP daily ya juga sebagai scalpingnya, lama Pak, apalagi monthly. Nah, nanti kita akan tunjuk satu-satu. Ini hanya pengenalannya dulu. Sehingga kita yang akan ukur ini untuk semua air, oil, sama gold. Tapi sebenarnya air kita itu tidak hanya di sini aja. Kemarin saya sudah sering dulu pakai di oil, silver, sama semua. Cuman yang di indeks sama, terus yang di cuman hanya beda ukuran ininya aja Pak, BP-nya aja. Karena kan dia ringnya juga berbeda, ring hariannya juga berbeda. Nah, yang kedua adalah RT, retail player, itu candle yang kurang dari 30. Jadi yang kurang dari 30 kita anggap retail player. Nah, yang ketiga adalah TO area yang tadi kita jelasin. Yang keempat adalah gap. Nah, gap itu jarak pemisah antara TO area satu dengan yang lain atau dengan BP 1 dengan BP yang lain. Jadi nanti istilahnya ini ada gap antara ini kan BP 1 dengan BP yang lain, ini ada gap. Ini TO 1 dengan TO yang lain. Jadi kita ukurnya seperti itu. Ya nanti kita jelasin satu-satu. Cuman ini kita bahas totalnya dulu aja. Nanti sambil jalan kita. Nah yang kedua adalah, yang terakhir adalah ring. Ring ini yang kita ukur dari open market sampai close market. Jadi high low-nya open market sama close market. Kalau yang ini banyak ininya Pak, banyak di Google cari aja. Aku juga banyak untuk nyatain ring itu banyak, sehingga dia kalau nggak mau ukur ya indinya banyak indi ring. Sehingga nanti kalau ring itu hubungannya sama perilaku dan pet masing-masing Pak. Karena kalau namanya ring itu berarti ukuran titik jemu. Kayak contoh kasus yang namanya toko, orang jualan pasti ada kapasitasnya, kecuali ada sesuatu yang istimewa. Ya nggak mungkin toko yang jualannya hanya rata-rata omset dia rata-rata sehari 1 juta, tahu-tahu jadi 1 miliar, nggak mungkin. Kecuali ada satu spesial di situ. Itu pun biasanya benar omsetnya segitu, cuma ngirim barangnya mungkin baru 1 bulan kemudian. Nah, jadi ini perilaku pasar, sehingga nanti kita akan ngerti bahwa oh ini sudah mulai ada apa istilahnya titik jemutnya dan sebagainya. Karena terus terang kalau kita nggak paham juga tentang ring atau rata-rata harian, kita akan terjebak. Maksudnya begini, kalau kita bicarain tentang ring itu sama dengan bicarain tentang kapasitas suatu negara. Bisa dipastikan bahwa kalau ada pelonjakan besar-besaran kayak kemarin gold gila-gilaan ya, turunnya nggak karu-karuan melebihi dari ring harian dia rata-rata, itu pasti dipastikan bahwa sekarang ada kegoncangan di sebagian negara penghasil gold. Ya, jadi Aussie, AU-nya juga turun gila-gilaan. Pasti ada hubungannya, karena dia sudah turunnya melebihi kewajaran dari yang dia biasa tentukan. Itu pasti. Makanya ada sebagian negara yang mematok ringnya dia biar nggak lari-lari jauh, kayak Euro CHF, jadi Euro Swiss franc itu udah juga matok kan ya, sudah beberapa tahun yang lalu udah matok bahwa harus sekian, otomatis pergerakannya juga nggak banyak. Begitu juga Jepang ini kemarin udah rilis ininya, BUJ akan mematok harga di kisaran 100
selama 7 tahun ke depan. Persis ya, rilisnya itu kalau nggak salah bulan Juni kemarin, bahwa di situ dikatakan bahwa mulai 1 Juli dia akan, istilahnya bukan fixed rate, cuma dia akan mempertahankan di rate 100. Jadi 1 US sama 100 yen. Benar kan? Begitu 1 Juli langsung harga gerak langsung mendekati 100 sampai sekarang. Nah ini perlu, karena semacam ini kan berarti deh ringnya kita ya dimanfaatkan di situ. Oke, kita lanjutkan. Nah ini tadi bahwa yang TO area itu dibuat berdasarkan Aussie dan Tokyo Session, dan mestinya itu ada tambahan satu, kita masuk London Session kan karena ada jam 2. Terus TO area diambil dari high flow rate dari pukul 4 sampai 14 WIB, sehingga dalam 1 hari ada 11 candle. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa itu di dalamnya ada 11 candle. Cara ngesetnya ya seperti tadi kita sudah sampaikan, mulai dari jam 0 candle sampai 10 kalau di set-setan ini 10, jadi totalnya ada 11 candle. Nah, ini yang menarik bahwa yang kedua itu secara hierarki TO area itu satu dengan yang lain itu saling menyambung. Nah, ini mau saya jelasin. Ini bisa untuk trade. Kita mau open position bisa. Jadi begini, itu di TO area itu saling menyambung. Jadi begini, itu anggap aja kita punya TO kemarin. Ini misalkan hari Senin, ya, kita antara TO satu dengan yang lain itu secara prinsipil dia akan saling menyambung. Menyambung itu saling berarsilan. Jadi biasanya kalau ini sudah close market, ini dia akan opennya kurang lebih dia akan mendekati ini atau di atasnya. Nah, ini ada beberapa macam model untuk yang TO area seperti ini. Nah, yang pertama, jika open market hari ini berada di atas atau di bawah TO kemarin atau sebelumnya. Yang pertama ini, jika ada open market hari ini, anggap aja hari ini kita ada open marketnya ya, tadi jam 4 tadi, posisi harganya ada di mana? Kalau dia ada di atas atau di bawah, itu nanti dia akan berusaha. Jadi ini dia akan berusaha untuk mendekati harga TO yang kemarin dengan syarat bahwa pada hari kemarin tidak ada BP. Jadi TO area ini dibagi jadi dua, dia dalam 1 hari itu ada BP dan tidak ada BP. Ini yang tanpa ada BP. Tanpa ada BP. Jika open market hari sekarang itu berada di atas atau di bawah TO area kemarin, maka dia akan menuju TO area kemarin. Jadi misalkan begini, ini TO area kemarin di sini, ya kan? Ini sudah mendapatkan marketnya sini, opennya ada di sini. Ini open DOP-nya, open market. Harga
Bukan berarti ini langsung naik ya, tapi tetap ada, mungkin ada penurunan dan sebagainya. Nanti lihat dari garisnya berikutnya. Ini secara prinsipal dia akan up sampai kurang lebih mendekati ini. Biasanya dia maksimal ada di setengahnya ini. Maksimalnya dia akan terus. Begitu juga sebaliknya, jika opennya ada di atas ini, dia akan turun. Ini normal jika tidak ada BP ya. Kita coba lihat di market tadi aja. Nah, ini contoh, ada beberapa contoh. Contoh seperti ini. Nah, ini kebetulan yang ada BB, nanti coba. Tapi secara prinsipal dia hampir sama. Dia open marketnya itu ada di bawahnya, ini kan garisnya PO. Ini yang lainnya. Nah, open dia ada di bawah saja. Ini open market dia ada di sini. Secara prinsipal dia akan naik. Cuma nanti kalau ada BP seperti ini nanti kita akan jelasin pada kondisi yang ketiga. Ya, ini seandainya nggak ada BP, ya kurang lebih seperti ini ya akan naik. Nah. Karena posisinya dia akan mengejar TO yang sebelumnya. Nah, ini menjadi jawaban bahwa yang mungkin ada yang kenapa kok nggak pakai London, karena semua pergerakan pasar di dunia itu dilihat dari Asia, dari Jepang. Karena di Eropa itu kan diwakili dia sama London. Nah, di Asia sendiri dia diwakili oleh Jepang, sehingga Jepang itu mempunyai peranan besar karena semua posisi yang sekarang Asia itu devisanya dan pergerakan pasarnya sudah melebihi dari Eropa dan Amerika. Terutama sekarang sudah mulai masuk Cina, itu kan devisa terbesar di dunia yang nggak bisa lawan itu Amerika. Jadi semua pergerakan itu ada awalnya kita bisa deteksi di Jepang, pada sesi Jepang. Karena kita memilih seperti itu. Memang ada beberapa teori yang menyatakan bahwa di London sama ini, London itu akan berfungsi dengan baik, dia akan diambil dari close Londonnya saja. Jadi open. Jadi ini biasanya ada counter balik antara opennya Asia sama close-nya London, itu biasanya ada counter balik. Makanya kenapa ini dia selalu berusaha untuk menyentuh posisi ke atasnya. Karena secara hierarki dia akan selalu begitu. Begitu juga kalau kita ada di atasnya, ya kalau seperti ini, dia akan turun. Cuman mentok turunnya dia hanya sampai
Kalau kita ukur kan kurang lebih sepertiga, nggak nyampe setengah. Nah, dia balik lagi. Tapi bukan berarti nanti di sesi Londonnya nggak terjadi pergerakan besar. Bukan berarti seperti itu. Kita kan hanya ini masih bicarain TO-nya ya. Sehingga di pagi hari kan kita sudah bisa prediksi bahwa ini harga mau up dulu apa down dulu. Ya, sehingga kita subuh pun open market kita sudah bisa open position. Biasanya ada teman-teman yang udah manfaatin ini, dia mau konsisten, saya akui konsisten, dia hanya ambil posisi terbaik dia. Jadi kalau udah posisi kayak begini, dia hanya ambil hanya pagi karena keterbatasan waktu. Karena jam 8 dia harus masuk kantor. Otomatis dia bisa trade kalau nggak malam sekalian pulang kantor atau pagi sekalian. Dan alhamdulillah kemarin ada teman-teman yang konsisten dari apapun ini, sehari minimalnya 10 sampai 20 bit. Konsisten tiap hari dia. Kalau memang dia nggak paham, udah dia nggak trade. Tapi yang penting di sini kan kita save money kita, gitu. Bukan soal trade setiap harinya itu jangan dijadikan acuan, tetapi kan pertumbuhan dari uang kita sebenarnya dijadikan acuan. Ya, ini acuannya seperti ini sehingga dia nanti akan bergerak sampai sehingga nanti kita bisa kira-kira pada sampai jam 2 nanti kira-kira harga kita sampai seberapa sih? Dan ini penting. Terus terang kalau saya kayak gitu itu pakai jarang trade, Pak. Jarang trade karena terlalu lambat. Dan biasanya pagi itu udah open position di 4-5 pair. Yang belakangnya Jepang semua. Pagi itu bisa dapat ya satu pair itu rata-rata kurang lebih 50-100 bit. Kalau 4-5 pair ya kurang lebih 300-400 bit per hari seperti itu. Ya nggak setiap hari seperti itu, cuman baru nanti setelah itu clear position saya pindah ke euro karena euro sama poundsterling kan baru mulai ada gerakan mencolok, kecuali karena karakteristik dia di pagi hari itu nggak lebih dari 60 pip, jarang sekali lebih dari 60 pip di euro sama poundsterling. Paling sering dia di angka kisaran 40. Nah kalau kita telat pas opennya di tengah berarti kan ya 20 pip, itu pun belum tentu. Itu nunggu sampai nanti kisaran jam, biasanya dia jam 3 mulai ada pergerakan besar. Sesi Londonnya masuk dan mulai ada pergerakan besar. Dan mungkin di sini ada ditanya untuk yang yang kondisi pertama, saya belum jelasin kedua dan ketiga ya. Untuk yang pertama, sehingga kalau kita ada di bawah langsung kita bisa memperkirakan bahwa ini akan up duluan. Ada yang ditanyakan enggak? Atau mungkin ya? Tanggal 2 Juli dan 3 Juli. 2 Juli sama 3 Juli. Ini ya. Ya Pak? Kenapa Pak turun ya? Kan ada pengaruh BP. Ini. Yang tadi syaratnya pertama itu jika tidak ada dalam hari kemarin tidak ada BP. Ya nanti kalau ada BP nanti kita akan bahas yang di ketiga. Ya nanti karena ada pengaruhnya dengan itu juga Pak. Ya Pak? Bukan pernyataannya
jika open market hari ini berada di atas di bawah TU kemarin dengan cara bisa ada gap. Tidak ada BP Pak, kan gap BP. Big player yang handle kurang 30 itu loh Pak. Ya, jadi kalau pakai indikator saya itu sudah kelihatan kalau nggak ada warna merah sama birunya hijaunya. Dan ini makanya kan kita buat untuk bisa memudahkan melihat, karena kan kalau di model kayak begini kita harus lebih jeli. Tapi kan kalau seperti ini kan sudah kelihatan bahwa oh ini tidak ada juga hari kemarin. Meskipun diklik begini pun bisa, tidak ada masalah. Boleh kembali aja. Ini harus di luar TO atau di dalam TO? Nah, nanti kita tanya Pak. Tapi yang jelas bahwa kondisi seperti itu hari kemarin pokoknya nggak ada warnanya. Kalau kita pakai yang barcode ini nggak ada warna hijau yang merahnya lah. Jadi nanti biar tidak terjadi salah pengertian antara nanti yang bagusnya Pak. Ya, yang pertama dulu, kalau nggak ada, nanti dia akan ikutin BP-nya. Jadi kalau ada BP nanti hitungannya dia yang pertimbangan pertama BP-nya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya Pak? Mohon diperjelas Pak untuk kita menampung yang kita kemarin atau sebelumnya, ya apa yang dimaksud itu hari ini kemarin itu adalah kalau hari ini hari Sabtu, maksudnya kemarin itu hari Jumat atau mungkin hari Kemisnya atau hari Rebunya. Kalau saya lihat gambar-gambar ini kemarin itu bisa mungkin 2 hari belakang. Oh enggak Pak, begini untuk market hari ini itu untuk yang seperti yang pada kriteria nomor 1 yang tadi saya jelasin itu khusus untuk yang sehari sebelumnya, 1 hari sebelumnya. Kalau ini hari Sabtu ya kita lihat hari Jumatnya, nggak melihat hari Kamis, Rabu, Selasa. Nah itu nanti lain, itu nanti memang itu digunakan, tapi nanti lain cara penggunaannya. Kalau yang saya jelaskan yang pertama ini hanya untuk hari 1 hari sebelumnya, ya Pak ya, 1 hari sebelumnya. Dan secara prinsipal dia akan saling menyambung. Contoh kasus kalau kayak ini kita tarik garis Pak, ini. Dan ini kan seakan-akan nyambung, ya, ini seakan nyambung. Ya memang ada gap seperti ini karena ada pengaruh dari semua. Dia tidak akan nyambung kalau ada BP biasanya. Tetapi kalau jaraknya sudah terlalu jauh, dia akan menyisakan gap. Jadi dia nggak nyampe sampai situ. Biasanya hari berikutnya dia akan terus lagi. Ya, mungkin sementara kita break dulu, break dulu, nanti kita akan lanjutin lagi.